Pemirsa, jelang debat Pilpres, salah satu kubu menyerang independensi KPU. Ada dua persoalan yang mencuat terkait dengan format debat perdana Pilpres yang diputuskan oleh KPU. Pertama adalah soal agenda pemaparan visi misi paslon jelang debat yang mestinya digelar sebelum debat telah ditiadakan oleh KPU. Dan kedua, bocoran pertanyaan debat perdana Pilpres. Di media sosial, kubu paslon nomor urut 02 menyerang keputusan KPU dan KPU dianggap berpihak pada salah satu paslon. Sementara itu, kubu paslon nomor urut 01 juga tidak tinggal diam dengan menyatakan bahwa kubu paslon 02 lah yang sebetulnya menolak adanya debat capres. Bagaimana sebetulnya proses pembuatan keputusan KPU tentang teknis debat? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang bergabung dari gedung KPU Jakarta. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Wahyu, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu. Sebetulnya pemaparan visi misi yang dibatalkan oleh KPU ini yang mana Pak? Yang tanggal 9 Januari dan itukah berarti tanggal 17 Januari tetap akan ada pemaparan visi misi oleh Capres-Cawapres? Atau bagaimana sebetulnya Pak kejelasannya? Ya, terima kasih Mbak. Dapat kami jelaskan bahwa rencana pemaparan visi misi program tanggal 9 Januari 2017 ditiadakan karena pasangan 01 maupun pasangan 02 melalui tim kampanye masing-masing menyatakan akan melaksanakan sendiri-sendiri tanpa fasilitasi dari KPU. Jadi yang ditiadakan adalah pemaparan visi misi program tanggal 9 Januari 2019 yang rencananya merupakan prolog sebelum dilaksanakannya debat pertama 17 Januari 2019. Demikian Mbak. Itu berarti pada saat debat perdana nanti tanggal 17 Januari 2019 akan ada pemaparan visi misi oleh Capres-Cawapres. Betul demikian Pak Wahyu? Betul. Jadi dapat kami sampaikan Mbak kepada pemirsa juga di rumah bahwa total durasi debat itu 89 menit 55 detik. Dalam keseluruhan itu terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu sesinya adalah penyampaian visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden selama 12 menit. Jadi masing-masing 6 menit. Jadi kami luruskan bahwa dalam debat nanti itu tetap ada pemaparan visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian Mbak. Baik, sudah clear ya, karena Anda juga pasti memantau informasi di media sosial dibahas bahwa KPU ini membatalkan pemaparan visi misi pada saat debat dan sekarang sudah diklarifikasi sekali lagi artinya akan ada sesi untuk pemaparan visi misi Capres-Cawapres pada tanggal 17 Januari sementara yang ditiadakan adalah pemaparan visi misi pada tanggal 9 Januari karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pak Wahyu, selama ini kan kita lanjut ke kontroversi yang kedua soal pemberian pertanyaan kepada paslon sebelum debat berlangsung. Selama ini kan format seperti itu belum pernah digunakan Pak dan akhirnya baru digunakan saat ini. Mengapa akhirnya KPU memutuskan untuk mengubah format itu dan apa penjelasan KPU mengapa format itulah yang harus dihadirkan pada debat kali ini? Ya, terima kasih Mbak. Dapat kami informasikan bahwa pertanyaan dalam debat pertama 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme itu ada dua jenis soal. Yang pertama soal yang bersifat terbuka dan soal yang bersifat tertutup. Soal yang bersifat terbuka dibuat oleh tim pakar atau tim panelis total berjumlah 20 soal untuk masing-masing tema. Kemudian ada juga pertanyaan tertutup yang nanti dibuat oleh pasangan
calon presiden dan wakil presiden masing-masing untuk disampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain. Kemudian kami tambahkan juga terkait dengan pertanyaan yang bersifat terbuka yang dibuat oleh tim pakar, nanti akan dimasukkan dalam semacam bank soal. Proses pengambilan di bank soal itu juga akan dilakukan melalui undian. Ya. Tetapi memang abstraksi dari soal itu disampaikan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 7 hari sebelum dilaksanakan debat pertama. Iya, Begitu, cara Mbak yang Sylvia. seperti ini kan Pak memunculkan banyak sekali perdebatan-perdebatan. KPU pun sampai dipertanyakan independensinya. Mengapa memberikan yang disebut bocoran soal seperti misalnya ujian nasional Pak ya. Kenapa memberikan bocoran soal kepada paslon ini? KPU dipertanyakan independensinya dan juga KPU dianggap menghilangkan aspek orisinalitas respon terhadap para paslon ini. Apa jawaban KPU atas kritik-kritik tersebut Pak? Iya, Mbak, kami perlu jelaskan pengertian soal di sini. Jangan kemudian kita punya bayangan seperti soal ujian. Itu yang pertama itu. Kenapa? Karena bank soal yang dimaksudkan itu berisi abstraksi. Abstraksi mengenai tema yang diangkat dalam debat pertama yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kita berharap debat ini sebagai salah satu media, metode kampanye, itu dapat memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat. Debat pada hakikatnya adalah pendalaman visi misi program dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu saja proses pembuatan soal yang dilakukan oleh tim pakar juga mempertimbangkan visi misi program dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah diserahkan kepada KPU. Sehingga soal yang dimaksud itu lebih bersifat pendalaman atas visi misi program yang sudah disusun oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu Mbak Sylvia. Oke, saya ingin memastikan Pak, apakah sebelum KPU memutuskan format debat yang seperti ini dengan menghadirkan pertanyaan terbuka, pertanyaan diberikan terlebih dahulu kepada paslon, ini betul-betul sudah disepakati oleh dua kubu Pak? Baik Mbak, kami punya berita acara yang lengkap Mbak. Ini pemirsa harus tahu, kita punya berita acara yang lengkap terkait bahwa pemberitahuan soal kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden seminggu atau 7 hari sebelum pelaksanaan debat itu disepakati dan diusulkan oleh baik tim kampanye pasangan 01 maupun tim kampanye pasangan 02. Kami punya dokumen berita acara yang menyatakan bahwa itu usulan dan telah disetujui oleh semua pihak. Baik KPU, tim kampanye nasional, dan Bawaslu juga hadir pada waktu itu. Maksudnya usulan Jadi sudah jelas ini, sebenarnya Mbak Sylvia. Pak Wahyu, usulan ini sebetulnya datang dari KPU untuk memberikan soal itu kepada paslon atau datang dari tim ses atau tim yang hadir pada saat rapat itu, Pak? Iya. Begini Mbak, sebelum kita melakukan rapat koordinasi dengan tim kampanye nasional, baik pasangan 01 maupun 02, tentu saja KPU mempersiapkan konsep mengenai debat pertama dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kita punya beberapa format untuk membuat debat itu lebih mengedukasi pemilih dan menarik untuk ditonton. Oleh karena itu,
kita